sebenarnya pengalaman Bapak sebagai reserse, Pak, apakah perlu ya TKP itu disampaikan kepada publik, Pak? Visual TKP, karena orang sampai sekarang kan tidak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam ruang itu. Dan kemudian apakah barang bukti buat seorang penyidik itu perlu disampaikan kepada publik atau enggak, Pak? Jadi TKP TKP itu adalah tempat kejadian perkara. Disitulah berawalnya suatu kejadian. Betul. Dan semua polisi yang profesional harus dia mendatangi TKP untuk mengungkap perkara ini sejelas-jelasnya. Karena dari TKP lah semua akan bicara. TKP pembunuhan ini yang akan bicara nanti siapa? Pertama jenazahnya. Dari lukanya, dari apa bisa ketahuan dia bicara jenazah itu. Oh ada tembakan, oh ada luka benda tajam, oh ada luka ini. Tembakannya pun di mana? Nanti bicara, oh saya mati karena tembakan di kepala. Dan jenazah pun akan bicara dari TKP. Oh di sini ada jelaga. Kalau jelaga ini menurut teori forensik balistik ditembaknya dari jarak berapa? Oh sudut tembaknya sekian. Oh dia dari jarak, dari ketinggian. Oh dia dari tempat yang sejajar. Kan terungkap semua dengan caranya. Kemudian dari TKP inilah kita bisa menemukan alat yang digunakan, misalnya senjata. Nanti senjata bisa dicocokkan. Peluru yang masuk ke dalam tubuh korban apakah keluar dari senjata itu? Senjata yang ini, apa senjata yang ini, atau dari kedua senjata. Kemudian siapa pemilik senjata ini? Oh ternyata senjata ini justru milik si korban. Berarti senjata korban ini diambil untuk bunuh dirinya. Tentunya bukan korban kan yang bunuh, orang lain. Nah siapa yang gunakan? Nah betul nggak tembak-menembak seperti skenario awal? Akan kelihatan. Loh, satu di atas, satu di bawah. Yang di bawah dengan 7 peluru. Yang atas 5 peluru. Lah, yang 7 nggak ada yang kena, nggak masuk akal. Yang ini lebih senior. Yang itu baru 2 tahun jadi polisi. Ya nggak masuk akal lah. Karena nembak ke atas lebih gampang daripada di atas nembak ke bawah. Satu. Yang kedua, 5 peluru kena. Lo katanya untuk bela diri kan. Misalnya saja ini. Di TKP lo kalau bela diri satu kena kepala sudah geletak, selesai. Kenapa harus ditembak lagi? Seorang polisi kan nolong, kalau ditolong dibawa ke rumah sakit apa terus kalau dia sudah satu peluru geletak mati, tidak mungkin ada 4 peluru masuk dinding. Kan orang udah geletak gini, kalau peluru masuk dinding berarti nggak kena kan? Tapi anehnya sudah jatuh 4 peluru, ya kenanya lantai dong. Betul. Satu gini dar kena dinding dia. Geletak. Begitu geletak 4 peluru lagi nyusul. Ya lantai. Kecuali kalau peluru pintar saya katakan. Termasuk sini nanti pelurunya cari mana teman saya yang pertama. Itu peluru pintar itu. Lah ternyata kan terungkap kan. Ditembaknya dari jarak dekat. Kemudian yang 7 tembakan yang kena tembok seolah-olah si Joshua ini nembak, itu kan Pak Sambo sendiri yang nembak, kan terungkap semua. Nah itulah pentingnya TKP, apalagi di situ ada CCTV, karena CCTV ini akan bicara. Ternyata CCTV dirusak, gitu kan. Awalnya katanya kena petir, gitu kan. Jadi sangat penting TKP ini. Nah apakah TKP ini dan sket TKP ini perlu dipublikasi? Tidak wajib. Nah, melihat kasusnya. Kalau kasus ini sudah hebohnya secara nasional, merata sampai ke desa, bahkan orang kita di Hong Kong pun dengar ini kan, di Amerika dengar gitu ngikuti lah. Saya yakin polisi sudah datang ke TKP, sudah merekonstruksi TKP, sudah dipoto, sudah disket, dan semua sudah jadi, barang bukti sudah dihimpun, kemudian berkas sudah diserahkan untuk 4 tersangka kepada penuntut umum pada jaksa. Lah, sekarang perlu nggak ini diekspos? Ya polisi kan lihat untung ruginya. Kalau nanti diekspos ini gambar TKP-nya. Ini videonya, ini barang buktinya. Pertama dia akan melihat dampaknya apa, untung ruginya. Mungkin tidak mengganggu jalannya pemeriksaan, tapi akan menimbulkan interpretasi dan kehebohan-kehebohan. Mungkin polisi bilang, udahlah, tak perlu dipublikasi. Kita tunda dulu, toh nanti akan dibuka juga di pengadilan. Kalau di pengadilan mungkin sebulan lagi sudah tidak setegang ini. Tensinya sudah nggak ribut lagi, gitu kan. Nah pertimbangan itu, kalau digambar, disket, dipoto, di video kan saya yakin sudah. Sudah ya, itu SOP ya Pak ya? Sudah standar berkas. Pak,
Kalau menurut pengetahuan Bapak, apakah semua perkara pembunuhan ini perlu direkonstruksi, Pak? Kalau pembunuhan itu perlu direkonstruksi. Jadi ada rekonstruksinya ada. Ya? Ya, sedangkan perkara orang dibunuh dengan racun siapa namanya itu, Mirna ya? Mirna. Nah, itu kan ada rekonstruksinya, kan duduk sini. Ya. Jadi untuk perkara pembunuhan ini perlu ya Pak dilakukan reka ulang ya Pak? Iya. Di TKP terutama. Dan karena TKP-nya sudah rusak, saya yakin polisi merekonstruksi TKP itu tidak sekali. Mungkin sekali, 2 kali, cocokkan saksi ini. Oh, udah pas betul, tidak ada yang berbohong lagi, baru Tapi kok dalam perkara ini sudah sebulan kok tidak dilakukan rekonstruksi Pak? Sudah, tapi kita nggak tahu kan. Oh, kita tidak tahu ya? Tidak perlu diumumkan juga ya Pak? Tidak perlu diumumkan. Ya, rekonstruksi. Pak, saya ini sebagai orang awam ini Pak ya, Bapak polisi ya Pak. Saya kok agak surprise ketika ada seorang Barada, Bayangkara 2, menembak temannya sendiri, tapi tidak dilakukan trauma healing Pak. Apa ini wajar Pak, seseorang yang membunuh temannya sendiri, apapun perintahnya, karena dia nggak punya motif ya kemudian menembak, lalu dia kemudian tenang, malah orang lain yang tidak ikut nembak kena trauma healing, yaitu Ibu PC. Apa menurut Bapak sebagai reserse, apa ini biasa saya polisi nembak orang, kalau penjahat sih barangkali ya, tapi saya sebagai orang awam kok heran ya Pak, Baradae yang baru 2 tahun jadi polisi lalu kemudian nembak temennya sendiri ya, lalu dia tenang saja gitu. Ya, pertama kan kondisi dia menembak, apakah di bawah tekanan apa tidak. Kedua, apakah dia nembak itu diberi janji apa tidak kan. Karena kan sebelum nembak ini kan ada perencanaan kan. Perencanaan di rumah di Saguling itu kan rapat kan, rapat kilat atau apa gitu kan. Rapat kilat itu kalau menurut polisi kan FS, Ibu PC, kemudian ada Baradae, ada RR ya. Nah, siapa lagi saya nggak tahu, tapi saya tahunya kan dari polisi juga yang menjelaskan ini. Ya, mungkin dia setelah di briefing kayak gitu, ya dia nekat saja gitu ya. Nah, apakah dia ada kelainan, ada gangguan atau apa, kok dia tega menembak temannya? Polisi kan punya dinas psikologi kan. Saya yakin mereka ini kan sudah dicek. Jadi sudah terlibat ya Pak di dalam proses itu ya Pak. Tapi kan memang banyak hal-hal yang tidak dipublikasinya kan, dengan pertimbangan nanti tambah geger lagi.